selama seminggu yang kita lewati. Mari kita persiapkan hati kita dan saat itu sejenak. Mari kita pujikan kasih. Berarti. Namun kasih Tuhan telah memulihkan kita sebagai manusia berdosa. Kita harus rukun, cinta dan mengasihi semua orang. Sama seperti lagu pujian berikut ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama Rukun Cinta. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Papa Mardianto. Shalom, selamat pagi adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan atas keluarga kami sungguh membuat kami berbahagia. Di bulan keluarga ini biarlah Tuhan menyertai setiap anggota keluarga GKI Gresik, anak-anakmu sekolah minggu, guru sekolah minggu, juga biarlah Tuhan yang akan menyertai sampai kami pun merasa berbahagia karena kami adalah umat Tuhan yang Tuhan pelihara. Pagi hari ini Tuhan berbicaralah untuk kami, karena kami rindu, haus dan butuh firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai kekuatan penopang dalam setiap langkah-langkah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 9. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsukos, teman yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbagai orang yang mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam masa pandemi ini kita diberikan kesempatan yang sangat-sangat baik, karena kita diminta untuk selalu diam di dalam rumah. Meskipun kita tetap beraktivitas, kita tetap melakukan pekerjaan di luar sebagai orang tua, Kak Mardianto yakin waktu bersama keluarga semakin lebih banyak, waktu bersama keluarga semakin panjang. Saya melihat bahwa waktu ini adalah kesempatan yang baik bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk semakin saling menguatkan diri, untuk saling mengikat diri supaya kita semakin kokoh sebagai keluarga Kristen. Pagi hari ini Kak Mardianto akan membahas tentang Filipi, surat Paulus di Filipi. Dalam surat Paulus di Filipi ini terdapat banyak kata sukacita. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat tercatat di Alkitab itu ada 24 kata sukacita. Kalau dibagi lagi ada 19 dan 5, 19 sukacita dan 5-nya adalah berbahagia. Bukannya Paulus dalam keadaan dia bersukacita, dia meminta kita untuk bersukacita, bukan dia dalam keadaan yang berbahagia,
Bukan dia di dalam keadaan yang mendapatkan suatu mujizat yang besar. Dan pada saat Paulus ini menuliskan surat Filipi ini, Paulus berada di dalam penjara. Bisakah kita ketika mendapatkan banyak tekanan, permasalahan, kita tetap mengatakan bersukacitalah? Adik-adikku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini bersukacitalah bersama keluargamu. Bersukacitalah bersama dengan orang tuamu. Bersukacitalah bersama dengan anak-anakmu. Mari kita bahas satu persatu. Kemudian akan menjadi membagi tiga bagian dalam pasal ini. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan keluarga. Yuk, ayat 1 sampai dengan 3. Kemarin langsung baca dengan ayat yang kedua. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lainnya yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita melihat di sini bahwa terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat di Filipi. Paulus melihat ada perselisihan di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu Paulus menasehati antara Euodia dan juga Sintike yang berselisih. Jadi adik-adik dalam Tuhan, yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah keluarga. Adakah di antara kalian yang hari ini berselisih dengan saudara-saudaramu? Adakah hari ini kalian berselisih dengan orang tua kalian? Adakah hari ini kalian berselisih dengan kakak maupun adikmu? Selesaikan perselisihan ini dengan cara satu, mengampuni dan mau memahami. Dan jangan pernah membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara. Selesaikan perselisihan di tengah-tengah keluargamu agar kita bisa bersukacita di dalam keluarga. Yang kedua, ayat 4 sampai dengan 7. Paulus memberikan kita sebuah nasihat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Heran, Paulus di dalam penjara mengatakan, meminta jemaatnya untuk bersukacita. Harusnya jemaatnya yang mengatakan demikian kepada Paulus. Paulus bersukacitalah, memberikan sebuah penghiburan kepada Paulus untuk bersukacita. Tapi tidak, Paulus tetap melakukan nasihat, penghiburan kepada anggota keluarganya di Filipi untuk terus bersuka cita. Ini yang kita harus lakukan dalam segala keadaan, dalam segala tekanan hidup, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menghibur anggota keluargamu. Jangan pernah engkau berhenti dan mengatakan, aku juga capek, aku juga punya banyak masalah, aku juga perlu dihibur. Tapi lakukanlah penghiburan, apapun kondisi dan masalahmu, tetap lakukanlah penghiburan, melakukan dukungan, melakukan setiap hal-hal kebaikan bagi anggota keluarga. Orang tua kalian pun demikian. Permasalahan orang tua kalian lebih kompleks daripada kalian sebagai pelajar. Tapi orang tua kalian lihat,
dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, yang sedang dia jalani, dia terus tetap memberikan dukungan kepada kalian. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, agar setiap anggota keluarga saling mendukung, saling memberikan penghiburan, saling memberikan pertolongan, saling mendukung satu sama lain. Bersukacitalah, jangan khawatir, tetap berdoa, menabur segala kebaikan kepada semua orang. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Tetaplah tabur kebaikan kepada semua orang. Bukan cuma hanya sekedar pencitraan, bukan hanya sekedar hanya show off bahwa aku ini orang baik. Jangan melakukan demikian, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hatimu, bahwa kita harus menabur kebaikan kepada semua orang. Ingat, jangan pernah menabur keburukan, jangan pernah menabur kebencian, jangan pernah menabur hal-hal yang tidak baik. Taburlah segala kebaikan bagi semua orang, terutama untuk anggota keluarga. Taburlah kebaikan bagi orang tuamu, taburlah kebaikan bagi kakak ataupun adikmu, taburlah kebaikan bagi saudara-saudara sepupumu semuanya. Contohnya seperti ini. Menabur kebaikan tidak harus kita harus memberi uang. Menabur kebaikan tidak harus kita harus selalu memberikan sesuatu yang mahal-mahal. Tidak perlu. Contohnya demikian. Taburlah kebaikan melalui tingkah lakumu. Taburlah kebaikan melalui kerajinanmu untuk membuat tugas. Lakukanlah kebaikan bahwa engkau tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Lakukanlah kebaikan, kamu suka membersihkan setiap kamarmu, merapikan tempat tidurmu setiap hari. Itu merupakan bukti kalian menabur kebaikan bagi setiap anggota keluargamu. Jangan suka marah. Itu adalah sebuah perilaku yang menabur kebaikan bagi setiap anggota keluargamu. Oke, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah melakukan semua apa yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus pada saat akhirnya menyimpulkan, jadi akhirnya saudara-saudaraku yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan mengatakan bahwa apa yang semua, pokoknya semua yang baik. Karena dia mengambil sebuah kesimpulan. Semua yang suci tadi, semua yang mulia tadi, semua apa yang sedap didengar, semua dan serba semua tadi itu adalah semuanya yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-8 mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Tetapi ayat yang ke-9, Paulus meminta kita tidak hanya memikirkan. Tidak cukup untuk dipikirkan. Setelah kita memikirkan, kita harus keluar untuk melakukan. Setelah kita berpikir semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang menyenangkan hati Tuhan, jangan cuma dipikir. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Pada akhirnya semua yang menyenangkan hati Tuhan tidak hanya dipikirkan, tapi juga dilakukan. Bersukacitalah bersama keluargamu di masa-masa pandemi ini. Bersukacitalah bersama keluargamu di masa-masa sulit ini. Bersukacitalah bersama dengan papa mama kalian di masa-masa pandemi ini. Dengan cara satu, menyelesaikan perselisihan dengan keluarga. Ingat, kalau kamu punya masalah, selesaikan dengan jalan damai, ampuni,
lanjutkan kehidupanmu, dan terus bersukacita. Yang kedua, bersukacita, jangan khawatir, tetap berdoa, menabur kebaikan bagi semua anggota keluargamu dan bagi semua orang, terutama di tengah-tengah anggota kecil keluargamu. Engkau harus menabur kebaikan, tidak dengan jalan memberi sesuatu, tidak, tetapi cukup kalian memberikan contoh yang baik, itu sudah menabur kebaikan. Yang ketiga, melakukan semua apa yang menyenangkan hati Tuhan melalui, pertama kali adalah memikirkan semua yang baik, memikirkan semua yang suci, memikirkan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu, jangan lupa untuk melakukannya. Dengan jalan itu, kalian pasti bersukacita dengan keluarga. Keluarga kecil GKI Gresik, Papa, Mama, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah melihat bahwa Tuhan mengirimkan pandemi supaya kita semakin banyak waktu untuk bersukacita di tengah-tengah keluarga kecil kita. Tuhan Yesus memberkati kalian, selalu sehat, selalu cuci tangan, jangan lupa untuk pakai masker di luar, tabur kebaikanmu di tengah-tengah keluargamu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kami firman Tuhan hari ini untuk kami selalu bersukacita dan semakin banyak waktu di tengah-tengah keluarga pada masa-masa sulit ini, Bapa. Kami mau menyelesaikan perselisihan di tengah keluarga kami. Kami mau menabur kebaikan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami mau memikirkan serta melakukan hal-hal, semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami mengingat dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-mu. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Keluarga adalah sepenuhnya milik Tuhan. Jadi, keluarga harus saling menolong, harus saling mengasihi, dan harus kompak ya. Jadi teman-teman, kasih Tuhan membuat hidup kita itu indah, termasuk dalam keluarga kita. Keluarga hidup indah jika Tuhan memimpinnya. Tuhan
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari setiap keluarga, setiap orang tua kalian dan kalian secara pribadi bersatu hatilah di dalam Tuhan, bersatu hatilah dalam setiap pengharapanmu bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Bila tangan Tuhan mencengkram, melindungi dan memelihara seluruh keluarga-keluarga di GKI Gresik. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu dalam masa pandemi ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara setiap anak-anak-Mu, yang menjaga dan memelihara setiap orang tua, dan Roh Kudus yang akan menolong kami dalam setiap kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat, kasih, perlindungan, dan setiap pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Berkati kalian semuanya. See you. God bless you.